Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin namanya udah sering Anda dengar ya, tapi mungkin belum terlalu kebayang apa sih hebatnya material ini, serat karbon. Kita bakal ngobrol berdasarkan sebuah tulisan judulnya Serat Karbon, Sifat dan Aplikasinya. Kita bakal coba gali dari situ. Jadi tujuannya gini, kita pengen paham ini tuh sebenarnya apa sih? Terus kenapa kok spesial banget? Katanya sifatnya unik gitu, gabungan macem-macem. Dan ya di mana aja kita bisa lihat ini dipakai. Dari yang dekat sama kita sampai teknologi canggih. Siap ya? Iya. Ini material yang menarik banget memang, karena dia bisa gabungin sifat-sifat yang biasanya tuh susah ketemu dalam satu bahan. Itu sih yang bikin beda. Oke. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Serat karbon itu apa persisnya? Dengar kata serat sama karbon kayaknya alami gitu ya. Tapi kayaknya nggak sesimpel itu. Betul, betul. Ini bukan sesuatu yang kita ambil langsung dari alam gitu. Serat karbon itu hasil rekayasa. Jadi bayangin kayak benang, tapi halus banget. Lebih tipis dari rambut Anda malah, dan isinya, ini intinya, hampir semuanya, ya lebih dari 90%, itu atom karbon, yang disusun rapi banget. Oh, atom karbon ya intinya. Iya, dan bikinnya itu ada prosesnya, bukan langsung jadi. Ada bahan bakunya dulu, prekursor namanya. Sumber kita nyebutin beberapa, kayak polyacrylonitril, sering disingkat PAN. Itu polimer sintetis, atau bisa juga dari reon, atau dari pitch. Pitch itu kayak sisaan kental dari minyak bumi atau batu bara gitu. Pitch, baru dengar saya. Ya, semacam residu gitu. Nah, bahan-bahan ini dipilih karena struktur molekulnya itu bisa diubah jadi rantai karbon yang panjang dan kuat kalau diproses dengan benar. Prosesnya gimana? Ini bahan baku dimasak. Dipanasin di suhu tinggi banget, ribuan derajat Celcius. Ribuan derajat, wah. Iya, dan penting nih, lingkungannya tanpa oksigen, biar nggak kebakar. Terus biasanya sambil ditarik atau diregangkan gitu. Tujuannya, buat ngusir atom-atom lain selain karbon. Jadi yang tersisa cuma karbon, yang dipaksa bentuk kristal-kristal grafit yang rapi, lurus, sejajar sama arah seratnya. Jadi ada proses kimia, fisika terkontrol banget ya, supaya strukturnya pas gitu. Persis. Tingkat kerapian sama arah susunan atom karbon ini yang nanti nentuin seratnya bakal sekuat dan sekaku apa. Beda dikit prosesnya, hasilnya bisa beda juga karakteristiknya. Jadi kayak mengubah bahan biasa jadi sesuatu yang super terstruktur di level atom ya. Oke, kebayang sekarang asal-usulnya. Bukan serat biasa. Nah, sekarang nih bagian serunya. Kenapa sih serat karbon ini spesial banget kok dicari-cari? Sumber kita kan nyebutin beberapa sifat utamanya. Coba kita urai satu-satu. Yang pertama, katanya ringan. Seberapa ringan sih? Ringan banget. Signifikan ringannya. Massa jenisnya itu rendah sekali dibanding logam kayak baja atau aluminium. Kalau kita ambil volume yang sama nih, baja sama serat karbon, berat serat karbon itu bisa cuma seperlimanya baja atau malah kurang. Jauh banget bedanya. 1/5? Wow. Iya. Dan ini dampaknya gede. Misalnya di pesawat terbang. Kalau lebih ringan sedikit aja, hemat bahan bakarnya bisa banyak banget selama pesawat itu dipakai. Atau bisa bawa barang lebih banyak keluar angkasa. Kalau di mobil balap, ya jelas. Lebih ringannya lebih kencang larinya. Lebih gampang belok, lebih gampang ngerem. Intinya kan gitu, benda ringan butuh energi lebih sedikit buat gerak. Oke. Jadi ringan ini penting buat performa dan efisiensi. Tapi kan biasanya kalau ringan itu kesannya ringkih, gampang patah. Nah ini dia nih serat karbon katanya nggak gitu. Malah dibilang sangat kuat, punya kekuatan tarik tinggi. Maksudnya gimana tuh? Nah, itu dia. Kekuatan tarik tinggi, high tensile strength, itu artinya dia tahan banget kalau ditarik dari dua ujungnya. Bayangin, kita tarik seutas serat karbon gitu ya, butuh gaya yang gede banget dibanding ukuran dan beratnya yang kecil, itu baru dia bisa putus. Oh, jadi dia alot gitu ya kalau ditarik? Iya, bisa dibilang gitu. Dia bisa nahan beban atau tegangan tarik yang besar sebelum gagal. Makanya cocok buat bagian-bagian yang nahan beban. Kayak saya pesawat kan nahan gaya angkat tuh. Atau rangka sepeda nahan berat orang plus guncangan. Nah, serat karbon bisa nanganin beban kayak gitu dengan baik, padahal ringan. Ini yang bikin unik. Ringan, tapi kuatnya bisa nyaingin baja, bahkan lebih. Menarik. Jadi ringan, kuat ditarik, dua hal yang biasanya susah bareng. Tapi ada lagi nih, katanya juga kaku atau stiff. Modulus elastisitasnya tinggi. Ini beda lagi sama kuat. Kenapa kaku ini penting?
Iya beda. Ini bagus nih pertanyaannya. Kuat sama kaku itu konsepnya beda. Kuat tadi kan soal seberapa besar beban sampai dia patah. Nah kalau kaku, itu soal seberapa dia nolak buat berubah bentuk atau melengkung pas dikasih beban. Diukurnya pakai modulus elastisitas. Oh, jadi nolak melengkung gitu ya? Betul. Material yang kaku banget itu bentuknya bakal tetap stabil walau dikasih beban. Balik lagi ke contoh rangka sepeda balap tadi. Pembalap kan pengen tenaganya pas ngayuh itu langsung ke roda. Nggak ada yang kebuang buat bikin rangkanya meleot atau melintir. Kalau rangkanya kaku, transfer energinya efisien, sepedanya responsif. Paham-paham, biar nggak lembek gitu ya rangkanya. Iya, kurang lebih gitu. Atau contoh lain, lengan robot di pabrik. Kan geraknya harus presisi banget tuh. Kalau lengannya kaku, ujungnya bisa pas di posisi yang dituju. Nggak goyang-goyang. Jadi kaku itu penting buat presisi, stabilitas bentuk, sama efisiensi. Dan serat karbon ini, ya itu tadi, kaku banget untuk ukurannya yang ringan. Oke, jadi udah 3 nih. Ringan banget, kuat banget ditarik, terus kaku banget nahan bentuk. Udah keren banget nih kombinasinya. Masih ada lagi kelebihannya? Ada lagi, sumber kita juga nyebutin soal ketahanan lingkungannya. Maksudnya, dia tahan suhu tinggi, tahan juga sama bahan kimia tertentu. Terus, nah ini penting juga, dia nggak karatan kayak logam. Wah, anti karat juga. Ya, tahan panasnya itu penting buat misalnya komponen mesin yang kerjanya panas, atau rem mobil balap kan bisa panas banget tuh. Atau bagian pesawat luar angkasa pas masuk lagi ke bumi. Terus tahan kimianya, artinya dia awet kalau kena pelarut, asam atau basa di pabrik, atau kena polusi udara, hujan asam. Dan karena nggak karatan, ya jelas lebih tahan lama dibanding banyak logam, apalagi di tempat lembab. Jadi awet dan bisa diandalkan. Baik-baik, jadi kalau kita kumpulin, kuat banget, ringan banget, kaku banget, plus tahan panas, tahan kimia, anti karat pula. Ini kayaknya daftar material idaman insinyur ya. Jadi bukan cuma satu sifat aja yang hebat, tapi gabungan semuanya ini yang bikin dia beda. Tepat, itu dia kata kuncinya. Jarang banget ada material yang bagus di semua sisi ini. Biasanya kan ada trade-off. Yang kuat biasanya berat, kayak baja. Yang ringan mungkin nggak kuat atau nggak kaku kayak plastik biasa. Yang tahan panas mungkin susah dibentuk. Nah, serat karbon ini lewat rekayasa tadi berhasil ngatasin kompromi itu. Kombinasi unik kekuatan dibanding berat sama kekakuan dibanding beratnya itu tinggi banget. Ditambah awet di lingkungan luar. Ini yang buka pintu buat banyak banget aplikasi baru yang inovatif. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih. Dengan semua kehebatan itu, di mana aja sih kita bisa nemuin serat karbon ini dipakai di dunia nyata? Pasti banyak ya contohnya. Banyak banget dan terus nambah terus. Apalagi harganya makin turun dan bikin kompositnya makin canggih. Sumber kita nyebutin beberapa area utama nih. Pertama, jelas industri pesawat terbang dan luar angkasa. Ini kayak habitat alaminya serat karbon lah. Pesawat komersial baru kayak Boeing 787 atau Airbus A350 itu udah banyak banget pakai komposit serat karbon. Bisa lebih dari separuh berat strukturnya malah. Lebih dari separuh. Banyak juga ya. Iya, kenapa? Ya tadi, hemat berat sedikit aja, hemat bahan bakarnya bisa luar biasa banyak selama puluhan tahun pesawat itu terbang. Terus bisa bikin desain sayap yang lebih bagus aerodinamikanya. Kalau di luar angkasa, lebih penting lagi. Roket, satelit, kalau lebih ringan kan biaya ngeluncurinnya lebih murah. Atau bisa bawa alat ilmiah atau alat komunikasi yang lebih berat dan canggih. Tiap gram berharga banget di sana. Jelas banget ya pentingnya ngurangin berat di situ. Terus kalau yang lebih di darat gimana? Di darat, kita lihat di industri otomotif. Dulu sih serat karbon cuma buat mobil balap super mahal kayak F1 atau hypercar gitu. Chassis sama bodinya dari serat karbon biar kaku banget tapi ringan pol. Buat ngebut di tikungan sama akselerasi kan kuncinya itu. Iya, iya. Tapi sekarang harganya kan turun, jadi udah mulai dipakai di mobil sport yang diproduksi massal. Bahkan beberapa bagian di mobil penumpang biasa, terutama mobil listrik. Di mobil listrik kan penting banget ngurangin berat biar baterainya awet, jarak tempuhnya jauh. Oh ya bener juga. Selain itu, kekuatannya juga dipakai buat ningkatin keamanan. Bikin struktur kabin yang kuat banget buat ngelindungin penumpang kalau ada tabrakan. Jadi udah bukan cuma soal ngebut, tapi juga efisiensi sama safety. Dari sirkuit ke jalan raya ya. Menarik nih perkembangannya. Lalu ada area yang mungkin kita lebih sering ketemu sehari-hari nih. Peralatan olahraga. Gimana serat karbon main di sini? Nah, ini
Mungkin yang paling sering orang nggak sadar udah pernah pegang atau pakai. Contoh paling gampang itu raket. Raket tenis atau badminton yang bagus sekarang hampir pasti pakai serat karbon di rangkanya. Oh, pantesan raket sekarang ringan-ringan ya? Betul. Hasilnya yaitu raket lebih ringan, jadi ayunannya bisa lebih cepat, lebih lincah. Tapi sekaligus rangkanya lebih kaku. Jadi pas mukul bola atau kok, tenaganya nggak banyak kebuang, pukulannya lebih kenceng, kontrolnya lebih enak. Plus, kuat nahan tarikan senar yang kenceng. Oke, oke. Prinsipnya sama kayak di sepeda balap high-end. Rangka serat karbon bikin sepedanya ringan banget, enak buat nanjak, tapi tetap kaku banget biar pas nge-sprint tenaganya maksimal. Tongkat golf juga sering pakai serat karbon di batangnya, biar berat totalnya kurang, ayunan kepalanya bisa lebih cepat, pukulannya bisa lebih jauh, secara teori gitu. Ya intinya buat performa lah, biar lebih unggul atau mainnya lebih enak aja. Jadi di olahraga serat karbon ini benar-benar bantu atlet ya? Ada lagi contoh lain yang penting? Ada, sumber kita nyebut juga konstruksi dan teknik sipil. Ini mungkin yang nggak terlalu kelihatan langsungnya. Serat karbon bentuknya bisa lembaran, batangan, atau kabel. Itu dipakai buat nguatin struktur beton atau baja yang udah ada. Misalnya jembatan atau gedung tua yang perlu diperkuat. Oh, buat perbaikan gitu? Iya, ditempelin aja material serat karbon ini ke bagian yang lemah, nanti kapasitas nahan bebannya bisa naik drastis tanpa nambah berat banyak. Jadi lebih efektif dan nggak ngerusak banyak dibanding bongkar bangun ulang. Selain buat perbaikan, udah mulai juga dipakai di bagian bangunan baru. Kayak kabel jembatan atau atap yang bentangnya lebar banget, butuh kuat tapi harus ringan. Wah, ternyata buat infrastruktur juga bisa ya? Bukan cuma barang konsumsi. Terakhir nih, disebut juga aplikasi medis. Gimana perannya di situ? Di medis, kombinasi ringan, kuat, plus satu lagi, dia itu radiolucent, tembus sinar X. Itu berguna banget. Contoh paling kelihatan itu kursi roda. Kursi roda performa tinggi dari serat karbon jauh lebih ringan dari yang logam biasa. Iya, pernah lihat kayaknya. Jadi lebih gampang didorong sama penggunanya, lebih gampang diangkat ke mobil, pokoknya ningkatin mobilitas lah. Terus karena kuat, desainnya bisa lebih simpel, lebih ramping. Selain itu, karena nggak ganggu gambar pas di ronsen atau MRI, bahan ini cocok buat bikin meja operasi atau alat-alat diagnosis lain. Terus ada juga riset buat pakai komposit serat karbon ini di implan tulang, kayak pen tulang belakang atau sendi buatan. Soalnya kuatnya mirip tulang dan nggak bikin gambar scan-nya jadi aneh. Tapi ya, soal aman nggaknya di dalam tubuh jangka panjang, itu masih terus diteliti lebih dalam. Luar biasa ya jangkauannya. Dari pesawat di atas sana, mobil di jalan, raket di tangan kita, sampai nguatin jembatan dan bantu di rumah sakit. Jadi kalau kita tarik kesimpulan besarnya nih, apa sih artinya kehadiran material ini? Artinya, serat karbon ini jadi kayak pemungkin inovasi. Sifat-sifat uniknya itu, terutama perbandingan kekuatan sama berat, kekakuan sama berat, yang hebat banget itu bikin insinyur sama desainer bisa bikin hal-hal yang dulu tuh susah atau nggak mungkin pakai bahan biasa. Kita jadi bisa bikin barang yang lebih ringan, lebih kuat, lebih cepat, lebih hemat energi, dan lebih awet. Jadi dia membuka kemungkinan baru gitu ya? Betul. Tentu ada tantangannya juga ya. Bikinnya masih agak mahal dibanding baja atau aluminium, walau makin turun sih harganya. Terus daur ulangnya juga masih jadi PR, gimana ngolah limbah kompositnya. Tapi ya, dampak positifnya buat ngedorong teknologi di banyak bidang itu udah nggak bisa dibantah lagi. Ini material kunci abad 21 lah. Penjelasan yang mantep banget ini. Oke, jadi kita coba rangkum ya poin-poin penting dari obrolan kita. Kita jadi tahu kalau serat karbon itu material rekayasa, bukan alami. Isinya filamen karbon murni yang disusun rapih banget. Spesialnya itu karena kombinasi sifat-sifatnya. Kuat banget nahan tarikan, ringan pol, kaku banget nahan bentuk, plus tahan panas, tahan kimia, nggak karatan pula. Komplit. Dan karena kombinasi unik ini pemakaiannya luas banget. Dari industri penting kayak pesawat dan mobil, ke alat olahraga buat performa, sampai solusi di konstruksi dan medis yang mungkin nggak kelihatan tapi penting juga. Iya, pesan utamanya mungkin itu ya. Gimana sinergi sifat-sifat ini terutama kuat tapi ringan, itu buka banyak banget pintu buat kemungkinan baru. Bukan cuma satu sifat hebat, tapi gimana beberapa sifat hebat kerja bareng bikin solusi yang lebih baik.
Itu intinya kontribusi serat karbon ke teknologi modern. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat kemampuan serat karbon yang hebat ini, yang terus digali dan harganya yang mungkin makin terjangkau, coba deh bayangin ke depan. Aplikasi baru apa lagi ya yang kira-kira bakal muncul dari bahan ini, yang sekarang mungkin belum kepikiran? Di bidang mana lagi menurut Anda, kekuatan dan ringan ini bisa bikin gebrakan baru? Mungkin di energi terbarukan, kayak belah turbin angin yang lebih gede tapi efisien, atau robotika yang butuh bodi ringan tapi kuat, atau malah arsitektur yang desainnya makin aneh-aneh tapi bisa dibangun. Coba dipikirin aja ya. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan mendalam kita soal serat karbon ini. Semoga nambah wawasan baru ya tentang salah satu material paling keren yang membentuk dunia kita sekarang dan nanti. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.